Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rianto dari CQP Angkatan 9 Kabupaten Pati. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya untuk aksi nyata modul 2.3. Jadi di sini nanti saya akan melakukan coaching dengan beliau, Ibu Heni, sebagai guru kelas 10 TJK. Itu ya, seperti itu Bu Heni. Untuk yang pertama, pertanyaan yang pertama Bu Heni bisa menyampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Heni dalam proses pembelajaran untuk kelas 10 TJK. Baik Pak, saya mengajar di kelas 10 JPK TJKT. Di sini saya akan menyampaikan materi pada elemen yang ketiga, yaitu job profile dan teknopreneur. Di sini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis jenis job profile and teknopreneur pada bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Seperti itu Bu Heni. Untuk area pengembangan yang hendak akan dicapai oleh Bu Heni nanti seperti apa, bisa disampaikan Bu Heni? Jadi untuk area pengembangannya di sini ada dua Pak. Yang pertama adalah area pengembangan di bidang keterampilan dan yang kedua adalah pengetahuan. Saya jelaskan yang pengetahuan dulu. Peserta didik diharapkan mampu memahami jenis job profile yang ada pada bidang TJKT dan teknopreneurnya tentunya. Kemudian untuk keterampilannya diharapkan peserta didik mampu memahami job description pada masing-masing job profile dan teknopreneur yang ada pada bidang TJKT. Oke. Baik Bu Heni, area pengembangan yang dicapai ada dua Bu Heni ya, yaitu terkait dengan untuk yang keterampilan dan pengetahuan. Untuk selanjutnya Bu Heni, saya ingin mendengarkan terkait dengan rancangan pembelajaran yang akan Bu Heni sampaikan ke siswa, baik itu dari strategi, baik itu dari metode pembelajaran, baik itu dari model pembelajaran. Nanti kira-kira seperti apa Bu Heni? Baik, saya akan memberikan tantangan pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada siswa. Saya akan memberikan pembelajaran secara berdiferensiasi berdasarkan minat dan keterampilan peserta didik. Jadi saya akan mengelompokkan peserta didik dan membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok berdasarkan keterampilan dan tentunya keaktifan peserta didik itu sendiri. Kemudian saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Berarti rencana yang akan diterapkan oleh Bu Heni dalam kelas yang besok akan diambil oleh Bu Heni itu nanti strateginya akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian berintegrasi dengan kompetensi sosial emosional seperti itu Bu Heni ya. Kemudian di situ Bu Heni juga menerapkan model pembelajaran yang pertama ada strategi, kemudian pengumpulan tugas, ya. Kemudian nanti juga Bu Heni akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Seperti itu ya Bu Heni ya. Dan untuk Bu Heni media pembelajaran yang akan dipakai kira-kira apa Bu Heni? Baik, nanti saya akan menggunakan media pembelajaran yang pertama adalah media ajar, kemudian saya akan menggunakan LKPD atau lembar kerja peserta didik, kemudian ada job sheet untuk siswa juga. Dan bahan diskusi untuk seperti itu Bu Heni ya. Kira-kira Bu Heni melaksanakan proses pembelajaran pada hari apa, kemudian di kelas apa dan jam berapa, kemudian gini Bu Heni, nanti terkait dengan itu saya akan mencatat terkait dengan permasalahan maupun kekurangan apa yang perlu diperbaiki dari proses pembelajarannya Bu Heni. Nanti kira-kira besok jam berapa kita ketemu lagi Bu? Kita bisa ketemu lagi pada hari Selasa ya Pak, jam pertama sampai jam ke-4. Saya di lab di 21. Baik. Setelah kita melakukan percakapan observasi ini, apakah Bu Heni mendapatkan gambaran apa yang mungkin perlu disiapkan dalam proses pembelajaran nanti Bu Heni? Baik Pak, jadi setelah kita melakukan diskusi ini saya sudah mendapatkan gambaran tentang media apa yang akan saya gunakan, kemudian metode apa yang saya gunakan, dan tingkat pembelajaran apa saja yang akan saya lakukan bersama dengan siswa. Baik Bu Heni, terima kasih bagus sekali untuk hari ini. Besok kita ketemu lagi mungkin di dalam lab. Ya, setelah itu kita adakan pasca observasi Bu Heni. Baik, terima kasih Pak Rian. Terima kasih Bu Heni.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selalu sehat, tetap semangat, luar biasa. Yes. Nah, jadi kita harus semangat ya, tidak boleh mager. Siap, oke. Ibu cek kehadiran dulu. Ahmad Laksono, Ais Amelia, Alicia Nur Alimah, Alvina Damayanti, Amelia Anim, Anggun Nur Fadilah, Aprialsa, Siti Halimatul, Sonia Kartika, Zeskia Ayu, Zulia Dwi Rahmawati. Oke, sudah hadir semua ya? Pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong angkat diri teman-teman berdoa. Duduk, siap. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Minggu kemarin kita sudah menyelesaikan materi di elemen 2, yaitu perkembangan teknologi. Apa saja yang dipelajari di perkembangan teknologi? IoT, 5G, Sensor. Oke, Ais coba minta tolong diulangi tadi apa saja? Fiber optik, IoT, 5G, dan sensor. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua yang masih ingat materi minggu kemarin. Sebelumnya, siapa yang tahu tentang job profile? Oke, Ahmad silakan. Job profile apa? Adalah sebuah profesi. Sebuah profesi. Oke, kita kasih tepuk tangan buat selanjutnya, kalau technopreneur, siapa yang tahu tentang technopreneur? Zizkia, oke, Zizkia, apa technopreneur? Technopreneur adalah seorang pengusaha. Seorang pengusaha, teman-teman belum? Tadi teman-teman sudah tahu tentang job profile, tahu sekilas juga tentang technopreneur. Coba kita lihat short video yang ada di belakang. To me, girl, not to be dramatic, but I wanna die. This bitch got me paying her rent, paying for trips, diamonds on her neck, diamonds on her wrist. Here I am all alone. Tadi kita sudah melihat short video ya. Mbak tanya teman-temannya kerja di mana, dia menjawabnya kerja di bidang IT. Di bidang IT itu yang seperti apa? Neng, ya, apa Neng? IT menurut saya programmer, network engineer, dan graphics designer. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang job profile and technopreneurship. Sesuai dengan model pembelajaran problem based learning, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis peluang usaha bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi melalui diskusi dengan tepat. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan melakukan pretest dulu. Pretest ini untuk mengetahui kemampuan awal kalian sebelum mempelajari job profile and technopreneurship. Jadi HP-nya tolong disiapkan, kita langsung ke kabut. Ini game pin-nya, silahkan kalian masukkan game pin ini. Sesuai dengan model pembelajarannya, kalian silakan membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang spesifikasikan di WA. Dan ada kelompoknya ya? Oke, silakan semuanya berdiri dan membentuk kelompok. Sebelum mulai diskusi, mari kita lihat dulu video yang ada di
ini kita akan membahas tentang 8 profesi anak IT selain programmer yang bisa kamu kemampuan IT baik. Meski dalam praktiknya, seorang UX research juga harus melibatkan user secara langsung. Selain beberapa profesi alternatif di atas, Anda juga masih bisa mencoba beberapa profesi menarik. Semuanya sudah membentuk kelompok, sudah dapat kelompok semua ya? Nah, silahkan kalian nanti mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini sudah ada di Microsoft Teams, tapi nanti kalian boleh tulis hasil diskusinya di sini. Paham ya? Oke, minta tolong dibagikan. Definisi startup adalah sebuah usaha yang baru berjalan dan menerapkan inovasi teknologi untuk menjalankan bisnisnya dan memecahkan sebuah masalah di masyarakat. Bisnis itu juga memiliki sifat disruptif di dalam sebuah pasar atau industri yang sudah ada atau bahkan menciptakan. Oke, teman dari kelompok lain ada yang memberikan tanggapan? Silakan. Menurut saya, startup ini adalah bisnis yang baru di zaman sekarang. Dari diskusi tersebut sudah sesuai dengan yang disebutkan. Dari pembelajaran job profile and technotrainer hari ini kita jadi mengetahui beberapa profesi yang ada di bidang IT ya. Tadi ada administration server. Kemudian network engineer. Ada apa lagi? Desainer dari IT solution. Oke, terima kasih. Jadi pentingnya kita mempelajari job profile and technotrainer itu adalah agar kita bisa mengetahui peluang kerja yang ada di bidang yang sudah kita tekuni saat ini, yaitu teknik komputer, jaringan, dan komunikasi. Jadi sebelum masuk ke materi kan kita sudah mengerjakan pretest ya. Sebelum kita belajar. Nah, sekarang setelah kalian lagi melalui proses diskusi, jadi kan sudah tahu. Nah, sekarang kita mengerjakan post-test. Prosesnya sama, kita mengerjakan melalui Kahoot. Semuanya siap ya? Siap.
Duduk siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Bu Eni hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah Bu Eni, baik sekali. Hari ini saya akan menanyakan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan evaluasi proses pembelajaran yang hari ini Bu Eni laksanakan. Untuk pertanyaan yang pertama Bu Eni, bagaimana perasaan Bu Eni pasca melakukan observasi kelas hari ini? Baik, perasaan saya yang pertama awalnya saya merasa agak terganggu ya Pak, tapi kemudian setelah semuanya berjalan dengan baik sesuai sintaks, saya merasa semuanya berjalan dengan baik. Oke Bu Eni. Baik, ceritakan kembali Bu Eni area pengembangan pembelajaran yang ingin dicapai dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang sudah dilakukan Bu Eni dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Baik, tahapan yang saya lakukan adalah yang pertama membuat perangkat pembelajaran. Kemudian yang kedua saya melakukan area pengembangan. Di sini area pengembangan yang saya lakukan itu ada dua. Yang pertama adalah pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Untuk pengetahuannya saya menekankan pada kemampuan siswa untuk menganalisis jenis job profile yang ada pada bidang PJKT dan teknopreneurnya. Kemudian untuk keterampilannya saya menekankan pada kemampuan siswa untuk menganalisis job description pada job profile di bidang PJKT. Baik Bu Eni, area pengembangan Bu Eni yang di sini ingin dicapai yaitu adalah ada dua, pengetahuan dan keterampilan terkait dengan materi job profile gitu ya. Dan menurut Bu Eni area pengembangan sejauh ini apakah sudah berhasil atau belum? Menurut saya pribadi area pengembangan yang kami lakukan atau yang saya lakukan bersama dengan siswa itu sudah sesuai. Sudah baik Bu Eni ya? Seperti itu. Adapun kekurangan dan kendalanya dalam proses pembelajaran pada waktu di dalam kelas seperti apa Bu? Kendalanya yang pertama masih ada beberapa siswa yang kurang termotivasi dan diharapkan mereka kurang aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Oh, jadi ada beberapa siswa yang terlibat seperti itu ya, kurang terlibat aktif. Mungkin seperti pengendalinya teman-teman ini, kira-kira siswanya tidak aktifnya seperti apa Bu? Siswa tidak aktifnya karena begini, siswa itu mereka sebenarnya kami pembelajaran menggunakan HP ya Pak. Kadang-kadang mereka itu masih terganggu ingin membuka HP, kemudian ingin membuka aplikasi lain yang tidak diperlukan dalam pembelajaran, kemudian ngobrol dengan temannya, ada yang ngantuk. Oke, berarti pas proses pembelajaran itu kan sifatnya kelompok itu mungkin strateginya ya. Itu masih ada yang mengandalkan teman seperti itu ya Bu ya? Ya, masih meskipun kelompoknya sudah dibuat secara berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan dan keaktifan siswa, masih saja ada siswa yang menggantungkan dirinya kepada teman-temannya. Oke. Terus kenapa siswanya tidak aktif seperti itu Bu? Mungkin ada tindakan untuk selanjutnya mungkin Bu ini? Untuk tindakan yang saya lakukan untuk kedepannya, saya akan menganalisis kembali proses pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian saya akan memperbaiki metode pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar siswa ya. Seperti jadi untuk rencananya kedepannya Bu ini akan melakukan kira-kira kayak asesmen diagnostik gitu ya Bu ya, untuk menentukan gaya belajar baik itu kinestetik, auditory maupun visual seperti itu ya. Kemudian sehingga siswa dapat melaksanakan pembelajaran dan pengelompokan kelompok secara sesuai dengan kemampuan gaya belajarnya. Baik Bu ini, terima kasih untuk pasca observasi hari ini sudah berjalan dengan baik. Semoga aja kedepannya Bu ini dapat melaksanakan dan untuk teori atau program kedepannya yang boleh disampaikan tadi, adanya asesmen diagnostik dan juga pengelompokan sesuai dengan gaya belajar yang sudah berjalan dengan baik. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Eni. Sama.